Hai semua, terima kasih sudah mampir di channel Ruang Sosial, Ruang Sosiologi Virtual. Dan ini adalah episode pertama dari Ruang Sosial yang akan membahas soal UTBK Sosiologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Coba dikerjakan dulu, nanti baru kita bahas. Soal yang pertama, menurut paradigma ini, pokok persoalan yang dipelajari dalam sosiologi adalah tindakan sosial yang didefinisikan oleh pelaku. Paradigma yang dimaksud ialah, bener banget jawabannya, yaitu B, definisi sosial. Jadi, di sini ada pembahasannya. Paradigma definisi sosial ini dijelaskan bahwa ilmu sosiologi harusnya mempelajari tindakan sosial sebagaimana didefinisikan atau dimaknai oleh pelaku. Jadi benar-benar sesuai sama opsi dan juga pertanyaan di nomor 1 ini, teman-teman. Soal nomor 2. Kelompok sosial yang tercipta karena hubungan darah, seperti kelompok marga, trah, bani, merupakan contoh nyata kelompok sosial jenis apa nih? Ya, jawabannya B lagi, Gemeinschaft of Blood. Jadi seperti yang teman-teman mungkin udah tahu, Gemeinschaft atau paguyuban itu adalah bentuk kehidupan yang guyup, di mana anggotanya memiliki hubungan batin yang bersifat erat gitu, teman-teman. Nah, tokoh sosiologi Ferdinand Tönnies mengkerucutkan lagi Gemeinschaft berdasarkan tipe-tipenya. Ada Gemeinschaft of Blood yang berdasarkan hubungan adanya ikatan keluarga atau keturunan, misalnya keluarga inti atau adanya silsilah keturunan tertentu. Kemudian juga ada Gemeinschaft of Place, di mana hubungan itu terjalin karena kedekatan tempat tinggal. Contohnya apa? Contohnya rukun tetangga, rukun warga, dan komunitas di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, sedangkan Gemeinschaft of Mind, mind-nya sendiri tuh apa sih? Mind itu adalah pikiran atau jiwa gitu ya, teman-teman. Nah, jadi hubungan ini itu terjalin karena adanya kesamaan. Kesamaan apa? Bisa kesamaan hobi, ideologi, ataupun pemikiran. Nah, contohnya kayak organisasi kemahasiswaan ataupun kelompok diskusi atau organisasi yang berbasis minat. Kalau di tingkat sekolah tuh kita sering nyebutnya eskul gitu ya. Kemiskinan menimbulkan kesulitan hidup seperti kecemburuan sosial antara kelas bawah dengan kelas menengah. Maka kemiskinan dapat mengakibatkan apa nih? Bener banget, jawabannya yang D, konflik sosial. Karena seperti yang kita tahu, konflik sosial itu adalah salah satu dampak negatif yang timbul dari adanya kemiskinan. Contohnya, di mana kesulitan hidup menimbulkan rasa iri hati antara kelas bawah dan juga kelas menengah. Biasanya dilakukan oleh kelas bawah terhadap kelas menengah. Dan timbullah kesenjangan sosial antara lapisan sosial tersebut. Kalau pengangguran gak masuk kecemburuan sosial antara kelas bawah dengan kelas menengah ya, karena pengangguran itu biasanya diakibatkan oleh akses pekerjaan. Nah, kriminalitas juga bukan. Putus sekolah apalagi itu lebih kepada pendidikan. Dan terorisme itu ancaman ya, teman-teman. Soal selanjutnya, pasca terjadinya konflik, masyarakat akan melakukan pemulihan agar norma-norma baru bisa serasi dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Nah, ini disebut dengan konsep apa nih? Bener ya, jawabannya reintegrasi, karena sesuai dengan konsep reintegrasi itu sendiri yang merupakan proses pembentukan nilai dan norma sosial baru agar sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Gak kerasa kita udah sampai di soal terakhir, yaitu soal nomor 5, di mana dalam kenyataannya integrasi sosial sulit diwujudkan. Hal ini terjadi karena ada faktor penghambat berupa apa nih? Nah, jadi faktor penghambat dari integrasi sosial itu ada berbagai macam, seperti
terisolasinya kebudayaan tertentu, kemudian juga perasaan bahwa kebudayaannya lebih unggul daripada yang lain, tindakan diskriminatif tertentu, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya. Jadi opsi yang tepat adalah yang A.